Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Hari ini perekonomian kalian gimana? Seperti biasa saya tanya. Aman? Nggak usah tegang, saya juga tegang masalahnya. Baik, sebelum kita mulai, kita rapi-rapi dulu yang belum rapi, bajunya, jilbabnya, silahkan dirapi-rapihkan. Sudah? Sudah? Kalau sudah rapi-rapi, silahkan pimpin doa dulu. Siapa yang mau memimpin doa? Oke, silahkan. Siap. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih teman-teman. Hari ini yang nggak masuk siapa ya? Mukaromah sama? Kenapa Mukaromah sama Adrian? Oh, izin. Baiklah, kalau gitu kita lanjut. Baik, terima kasih teman-teman semua. Sebelum kita memulai pelajaran ini, silakan kalian literasi terlebih dahulu modul yang sudah saya share di grup selama 5 menit. Sudah? Sudah bacanya? Sudah. Kalau begitu kita masuk ke persepsi yang selanjutnya. Kemarin kalian tuh sudah mempelajari mengenai tentang apa sih tujuan kerjasama ekonomi internasional. Kira-kira ada yang tahu nggak? Siapa yang tahu tujuan kerjasama ekonomi internasional? Satu orang. Ya, boleh, silakan. Memenuhi devisa negara, terus? Betul? Betul? Ya. Memperluas hasil barang. Tadi apa? Ada yang memperluas lapangan pekerjaan. Siapa yang butuh pekerjaan? Semuanya. Ada yang butuh pekerjaan apa kepengen buka peluang pekerjaan? Buka. Kalau buka peluang pekerjaan berarti kalian harus jadi apa? Bos. Entertainment. Pengusaha. Kalau pengusaha itu bisa membuka peluang pekerjaan buat yang lain. Tapi kalau cuma jadi employer gimana? Kalau cuma jadi pekerja aja nggak apa-apa. Nah, itulah penyebab. Kalau bisa buka lapangan pekerjaan. Yang selanjutnya kita masuk ke bagian kompetensi inti. Hari ini kalian akan mempelajari yang namanya akuntansi sebagai sistem informasi. Apaan sih akuntansi sebagai sistem informasi? Kira-kira ada yang tahu? Sebelum itu saya bacakan dulu kompetensi inti. Yang pertama, menghayati dan mengamalkan ajaran agama. Ini tentang religius yang ke-1-nya. Yang keduanya, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, responden, proaktif gitu ya. Nah, ini tentang sosial. Yang ketiganya mengenai tentang memahami, menerapkan, menganalisis, konseptual prosedur, terus metakognitif. Nah, ini untuk pemecahan masalah yang di kompetensi itu. Yang keempat, mengolah, mengenalar, menyajikan, ya. Terus ranah konkret dan tanah abstrak dan lain sebagainya. Ini kompetensi inti. Lalu kompetensi dasar dan indikatornya. Kompetensi dasar di sini mendeskripsikan akuntansi sebagai sistem informasi. Yang indikatornya yang pertama menganalisis
Dan nanti kalian ketika sedang saya sajikan materi silakan menganalisis apa yang dimaksud dengan akuntansi. Lalu yang kedua, menyimpulkan sejarah. Nah, sejarah akuntansi kan panjang lebar tuh ya. Betul gak? Nah, terus yang ketiganya mengkategorikan karakteristik. Jadi karakteristik kualitas informasi itu ada beberapa, nanti kalian kategorikan. Selanjutnya yang pekerjaan terakhir yaitu menyajikan atau mempresentasikan hasil yang kalian amati tadi. Nah, lalu di sini ada kriteria ketuntasan minimal 75. Kira-kira nyampe nggak nilainya? Nyampe lah. Ya. Oke, dilanjut ya. Terus sekarang kita pembagian kelompok. Kelompok yang pertama ada kelompok harta, kelompok modal, terus ada kelompok arus kas, kelompok neraca, dan kelompok pendapatan. Silahkan duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Ayo. Udah ya, semua sudah dapat LKPD-nya? Tolong dilihat LKPD-nya. Dah, silakan dilihat LKPD-nya sudah, ya. Di situ dikatakan mengamati slide dan penguatan materi. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi. Di situ yang kamu baca akuntansi adalah apa? Bahasa bisnis. Karena informasi dapat memberikan akuntansi dapat memberikan informasi tentang keadaan suatu perusahaan yang digunakan untuk betul, dibutuhkan. Akuntansi itu ada, tahu kan, input, proses, output. Ya, inputnya adalah data, diproses. Kalau dari siklus akuntansi ada 12 jalur, nyampe ke output. Output yang dihasilkan adalah laporan keuangan. Apa aja laporan keuangan? Ada neraca, ada laporan laba rugi, ada perubahan modal, terus sudah 3. Ingin akuntansi nih. Nah, tadi tugasnya apa? Mengamati. Lihat di LKPD-nya sekalian apa yang ditanya. Kira-kira ada nggak jawaban dari LKPD-nya kamu dengan penerangan yang tadi saya kasih? Ada. Oke, dapat ya. Lanjut. Oke, sejarah selanjutnya. Perkembangan akuntansi di Indonesia. Pertama, di Indonesia akuntansi itu berkembang di sekitar tahun 1642, tepatnya pada zaman VOC. Yang kedua, pendudukan Jepang selama 1942 sampai di sistemnya ini menggunakan pola Belanda. Lalu berkembang lagi di tahun 1957, di mana proses pengembangan akuntansi itu semakin pesat dan dibentuk Ikatan Akuntansi Indonesia. Ikatan Akuntansi Indonesia itu biasanya dia merujuk kepada hukum yang sebelumnya kita pakai, yang menggunakan hukum dari Amerika. Seperti itu ya. Lalu pada tahun 1973 IAI merumuskan prinsip akuntansi Indonesia atau PAI. Lanjut di tahun 94 IAI merevisi PAI dan merubah menjadi SAK atau Standar Akuntansi Keuangan. Lalu berkembang lagi di tahun 2007 ada revisian tuh. Isinya 59
mengenai tentang pernyataan SAK, akuntansi syariah, dan 7 ISAK interpretasi SAK. Kalau kita berbicara tentang akuntansi syariah, Indonesia sudah punya apa belum? Sudah. Benar. Yakin? Yakin. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini dia kualitas informasi akuntansi. Yang pertama ada relevan. Relevan itu apa sih? Informasi yang dihubungkan dengan si penggunanya. Yang namanya sistem tadi kita udah bicara tentang akuntansi, penggunanya itu ada pihak internal dan pihak eksternal. Ketika sudah berbicara tentang pihak-pihak tersebut, berarti ada output yang digunakan oleh mereka. Betul gak? Betul. Terus dapat dimengerti. Laporan keuangan itu bentuknya harus yang bisa dipahami. Di mana situ sudah tertera jumlah hartanya berapa, jumlah utangnya berapa, dan jumlah modalnya berapa. Kalau misal kita berbicara jumlah-jumlah itu tersebut, kira-kira apa yang digunakan? Kalau pemerintah menggunakan laporan informasi akuntansi untuk apa? Buat pajak. Diambilnya dari laporan yang mana tuh di antara 3? Laporan neracakah? Atau laporan rugi labakah? Atau perubahan modal? Rugi laba. Ya enggak? Rugi laba. Karena rugi laba ketahuan pendapatannya si perusahaan itu berapa. Dari jumlah pendapatan pasti ada yang namanya pajak. Kalau itu dari eksternal, dari internal. Kalau dari internal berarti pihak-pihak dalam perusahaan. Contohnya siapa? Pemilik perusahaan. Apa yang dibutuhkan sama pemilik perusahaan? Mengetahui jumlah modal. Berarti 3 laporan itu apa yang diperlukan? 3-tiganya diperlukan enggak? Perlu ya, kayak neraca. Betul enggak? Terus apa lagi? Laba rugi. Terus perubahan modal. Sisanya apa yang habis jurnal penutup? Habis jurnal penutup, jurnal penutup sisanya adalah neraca. Neraca di tanggal 31 Desember akan menjadi modal awal di bulan Januari. Wah, keren nih. Udah pada bisa. Ya enggak? Tepuk tangan lah buat kita semua. Oke ya, lanjut. Sekarang silakan gali informasi dari internet untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di LKPD kalian. Saya kasih waktu selama 10 menit. Sok, silahkan dicari. Ditulis dulu ya, jangan lupa ditulis nama. Ditulis nama, jangan lupa. Di sini aja. Di sini nggak apa-apa. Ya. Tulis nanti, coba dianalisis dulu, terus jangan lupa tulis nama. Jangan lupa tulis nama ya. Dah, silakan dianalisis. Pakai bangku, Kak. Ambil bangkunya. Ya. Sudah? Ada kesusahan nggak? Ada kesulitan nggak?
Apa kesulitannya? Ya, analisis dulu dari yang tadi. Nggak ada, boleh cari di Google, boleh. Habis dapat sebelum menganalisis cari informasinya dulu ya di internet, silakan. Ya, cari dulu di internet. Pip, duduk, Pip. Susah ya? Geseran dulu, berarti ini geser ke sana. Nah, dah. Dah. Kalau sudah dapat, silakan pertanyaannya dilihat. Kira-kira ada sulitnya di mana. Terus sambil menganalisis, sambil mencari, silahkan kalian simpulkan. Emang asik beda sama itu? Sudah menganalisis, simpulkan, lalu jawab pertanyaannya di kertas yang ada. Oke, sudah semua menjawab? Sudah, oke. Ayo, tangannya di atas semua kalau sudah semua jawab. Sudah kelar ya? Berarti kelar? Oke, fix. Kalau sudah kelar. Sudah dibagi siapa yang akan presentasiin? Sudah, oke. Udah? Iya, satu-satu nanti. Oke, sebelum kita melangkah untuk selanjutnya, tadi kan kalian udah menjawab tuh, ya nggak? Ada kesulitan? Belum, oke. Sebelumnya kita masuk selanjutnya, kita ice breaking dulu yang tadi. Mau diri apa mau duduk? Diri, oke diri, ayo. Instruksi ya. Saya ketutupan nggak tuh? Kak yang di dosennya kak. Oke ya. Ice breakingnya tepok pagi, siang sama malam. Ya. Kalau saya bilang pagi berarti tepoknya kalau siang posisi gini. Nah, kalau malam kita posisikan, kalau dia berarti apa? Oke ya. Oke, tepok siang, tepok pagi, tepok pagi, tepok siang, tepok malam. Keren. Oke, lagi. Tepok siang, tepok pagi, tepok siang, tepok malam.
Konsen, konsen. Tepuk pagi, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk siang, malam. Keren. Lanjut. Ayo silakan duduk. Oke, kita tadi kalian sudah menganalisis, sudah mengamati. Sekarang kita mengevaluasi ya. Mengevaluasi, menganalisis, terus menjawab hasilnya. Sudah semua? Dah, coba kita analisis sedikit soalnya. Jam 1. Yang pertama, ada kesulitannya di mana? Ada kesulitannya di mana? Di nomor 1, 2, 3. Nggak ada yang sulit ya? Nggak ada yang sulit ya? Nggak ada. Oke, sudah semua ya? Evaluasi sudah, menganalisis sudah. Sekarang kita presentasi. Setiap kelompok satu peserta menjawab satu pertanyaan. Nih, saya makan praktik book ya, tidak memilih ya. Yang saya senang banget sama laporan arus kas. Silakan. Yuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Aruskas ingin menjelaskan tentang lembaran LKPD kami. Yang di samping saya ada kelompok saya yang pertama Renaldi, Ilham, Alicia, dan Naila, dan saya sendiri. Saya sendiri gitu ya. Untuk pertanyaan pertama kan itu dari gambar di atas, berikan argumentasimu tentang akuntansi. Jadi akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keseluruhan yang jelas. Yang lainnya simak kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pendapatan, dan sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Seth Sunandar. Jadi kami akan menjawab pertanyaan dari LKPD tersebut. Sebelumnya pertanyaan yang pertama akan dibaca oleh Sapiti. Pertanyaan pertama, perhatikan gambar di bawah ini. Yang lain menyimak ya. Dari gambar di atas, berikan argumentasi tentang akuntansi. Menurut argumentasi saya, akuntansi adalah proses pencatatan keuangan dan mengolah data transaksi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang sistem akuntansi sebagai informasi. Kami dari kelompok harta. Yang pertama akan Pertama itu perhatikan gambar di bawah ini. Dari gambar di atas berikan argumentasi tentang akuntansi. Akuntansi adalah suatu proses mencatat, meringkas, mengelola, dan menyajikan data transaksi serta sebagai aktivitas yang berhubungan dengan keuangan, sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh seseorang. Itu yang nomor 2 yang dibacakan oleh ini. Masing-masing kembali lagi. Sudah ya? Siapin alat tulisnya. Siapin alat tulisnya. Apa? Gimana? Oh, nanti. Aku loto. Saya kasih waktu 10 menit cukup? Enggak.
Ya, 13 menit berarti. Mulai dari sekarang. Yes, jawabnya langsung. 3. Siapa lagi yang belum? Kalian sudah mengerjakan LKPD, ya kan? Terus sudah menganalisis, sudah mengamati, terus sudah memperinci, sudah juga mengerjakan evaluasi. Nah, jawab tuh. Yang pertama, apa? Apa yang kalian pahami dari tadi belajar kita? Satu orang, ayo siapa yang berani mengutarakan? Apa yang sudah kalian pahami? Satu orang, ayo. Ada yang berani? Terus tentang apa lagi? Tunjuk tangan. Hasna apa nah? Tentang apa aja? Yang Hasna ingat? Yang masih terekam? Yang sudah saya pahami itu yang yang bagian kualitas informasi itu kan ada 7 ya, ada 7 gitu. Nah, saat itu akuntansi itu ternyata adalah suatu pencatatan pencatatan keuangan dan juga pelaporan keuangan, dan itu tuh dibutuhkan oleh pihak-pihak pemakainya ya. Pihak-pihak pemakainya itu kan ada yang eksternal sama internal. Terus materi selanjutnya akan mengenai tentang konsep akuntansinya, ya nggak? Pemakai akuntansinya, laporan akuntansinya, laporan keuangannya dan lain sebagainya, betul nggak? Nah, tapi senang? Mudah-mudahan tambah ilmunya ya. Sama, kamu nambah, saya sama, ya kan? Sama-sama kita bernambah. Oke, lakukan di rumah sebagai pengayaan, banyak-banyak belajar, banyak-banyak baca ya tentang artikel-artikel akuntansi khususnya. Kalian bisa baca di Google juga banyak ya. Jangan males baca deh, karena membaca itu obatnya pikun. Ya nggak? Jangan terlalu lama mengistirahatkan akal. Karena kalau akal terlalu lama istirahat jadinya MLS. Ya, pokoknya banyak-banyak baca, literasi, terus bangkitkan semangat dari diri kalian sendiri. Tidak boleh bosan untuk belajar. Katanya Rasulullah tuh, tuntut ilmu lah jauh-jauhnya, ya. Terus tidak boleh berhenti menuntut ilmu. Ya nggak? Karena ilmu itu kalau udah bermanfaat buat diri sendiri pasti bisa bermanfaat buat orang lain. Kalau udah bisa bermanfaat buat orang lain berarti ada ladang pahala yang bisa kita dapatkan. Baik, terima kasih. Oke. Sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, silakan lihat dulu di bawah mejanya ada sampah apa enggak. Tidak. Oke, kalau tidak ada sampah, kita baca doa dulu. Silakan pimpin doanya. Siap. Berdoa dimulai. Doa selesai, memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kalian sehat terus. Rezekinya ditambahin. Ya, dan bahagia dunia akhirat. Terima kasih buat semuanya. Tepuk tangan buat kita semua. Yeay.